Ya. Kalau ngobrol HMI saya kira Abang ini dari dulu sampai sekarang ini masih menggebu-gebu ya Bang ya. Iya, Masih iya betul ya. semangat ya itu. Iya. Masih semangat. Nah, sebenarnya orang berproses di HMI kalau di era sekarang ini kan rata-rata melihat para politisi Iya, iya ingin betul. menjadi politik ataupun melihat bahwa HMI sekarang sudah mempunyai kekuatan politik yang luar biasa itu. Iya Nah, ini yang betul. di era sekarang yang menjadi salah satu motivasi anak-anak berproses di HMI. Nah, Betul. kalau dulu di fase Abang, terutama Abang sebagai eh, orang yang sekarang bisa dikatakan itu panutan kita semua, Ya, apa yang melatar belakangi Abang itu dulu masuk HMI. masuk HMI? Ya, saya dulu waktu menjadi mahasiswa, keluarga saya adalah Nahdien. Hmm, Hampir saja saya masuk ke PMII. hampir masuk ke Iya, PMI ya, Bang. tapi yang membentuk saya mengalami penyimpangan dari pilihan saya adalah pertama guru saya Hmm, itu seorang Ahmadiyah, tapi masuk ketemu di HMI. Ketemu di HMI. Pertama itu. Yang kedua, guru teman-teman saya yang NU juga, kemudian sekolah di Jogja, Hmm, kok menjadi HMI. Menjadi HMI. Iya, NU, NU keluarga NU juga. semua. Lalu uh, kemudian begitu saya sekolah sejak madrasah, dulu namanya sekolah Arab. Hmm, Sekolah Arab itu saya tradisinya pesantren, Sebenarnya karena ayah pesantren. saya pesantren. Jadi seluruh kehidupan saya sejak awal sebenarnya basicnya konservatif, Oh, konservatif saya. konservasi. Ya, jadi NU kecil, ayah saya juga begitu. Kan ayah saya yang mungkin banyak menginspirasi ayah saya dari mulai kecil sampai Hmm, besar, karena saya guru saya juga ayah saya itu sering kalau kita ngaji itu ya. kita kuning itu ayah yang bimbing, yang ngajarin, Hmm. dan saya diajarkan persis seperti di pesantrennya saya kan di rumah ya. Berarti Abang dulu pesantren juga ya Bang Pesantren ya, punya ya, ayah ya berarti punya ayah pesantren. pesantren. Pesantren besar pada waktu saya masih kecil kira-kira itu pesantrennya 2.500. Lumayan banyak ya Bang. Ya banyak sekali. Dan pesantren itu nasibnya adalah karena ikut Hizbullah ayah saya Hmm. perjuangan uh, Republik Indonesia ini, Ini. lalu pesantrennya dibom, dibakar. Dibakar. Ayah saya, rumah saya dibakar juga. Nah di situ kita ngungsi di kaki Gunung Slamet. Oh, daerah saya berarti Bang, Iya. Purbalingga Oh Bang. itu iya, Saya Purbalingga Bang. betul. Jalan kaki kita, naik gunung, turun gunung, ya sampai di satu tempat namanya desa Kaliloka. Di Desa Kaliloka itu. banget. Dan itu sepi dari sekolah, nggak ada sekolah. Hmm. Nah, saya tinggal di situ sampai kira-kira usia 4 tahun. 4 tahun saya pulang karena tahun 50 sudah aman. Ya, tahun Belanda 50-an sudah tidak sudah tidak ada. dioperasi dan sebagainya. Pulang. Dan saya masuk awal pertama kali saya sekolah Arab tadi. Sebelum masuk SD, SR. SR Sekolah Rakyat. Ya sekolah Arab itu. Dan sekaligus saya sekolah Arab, sekaligus sekolah SD saya masuk ya. Atau SR dulu namanya. Begitu apa apa namanya hidup di situ, saya suasana kampung saya itu adalah pusat uh, perlawanan antara DITI sama TNI. TNI itu. Saya mengikuti peperangan itu di dalam rumah karena rumah saya sering Jadi kena tembak. pusat konsolidasi. Ya konsolidasi ya. DITI tempat saya, basisnya di kampung saya Konsolidasi. juga. Jadi tentara dengan DITI itu hampir pada malam tertentu, pada hari tertentu menyerang kampung kami, menyerang tentara. Rakyat kan jadi korban. Nah, di situ saya masih di kampung. Ayah itu pesantrennya sejak dibakar bubar. Sehingga ayah mendirikan baru sekitar tahun 50-an, namanya pesantren kecil aja, rumah bangunan
kecil, sih ada sekitar 10 santri ngaji sambil di masjid. Masjidnya masjid sejak kecil di situ sama. Jadi sejak kecil itulah kegiatan saya ke masjid, nabuh beduk, ya, azan, itu pekerjaan saya sejak kecil. Jadi kalau ada waktu asar, saya rebutan azan aja. Rebutan beduk, kentongan itu. Itu pekerjaan saya sejak kecil. Jadi memang nilai-nilai keislaman itu sudah tertanam sejak kelihatannya kecil. Dari apa kecil, tradisi kita masa lalu. Ya, rebutan. Dan menarik juga pada saat itu kan kita dalam suasana setelah tahun 50-an tentara sudah lebih aman. Dan ayah saya riwayatnya, saya menderita itu 7 kali di penjara oleh TNI, ya, oleh pemerintah. 7 kali karena dianggap DITI. Ya, orang setiap kampung orang mendiri pengajian, muridnya banyak, pasti dianggap DITI. Iya, pasti dianggap. Ya, itu dia. Saya di situ terjun di dalam suasana batin seperti itu. Ayah saya itu dalam hidup ya 7 kali masuk penjara, pulang pergi aja. Habis masuk penjara sekian hari dipulangkan. Ada satu kuncinya. Ayah saya punya surat, ya, diangkat menjadi penerangan angkatan darat oleh Kodam Jawa Tengah. Jateng. Ya, namanya Kolonel Bahrun. Kolonel Bahrun saya ketemu di sekolah Iri saya. Waktu Ahmadiyah, saya sekolah Ahmadiyah. Nah, di Piri dia ketuanya, Bahrun itu. Dulu kolonel. Lalu Bahrun itu membuat surat keanggotaan ayah saya bahwa anggota saya adalah sebagai penerangan darat. Jadi dia legal, tidak boleh di penjara. Tidak boleh di penjara. Kalau surat itu dikeluarkan, kan ditangkap, nggak siap-siap ya itu. Bawa. Nanti kita bawakan surat itu kembali. Oh, sakti itu. Surat sakti. Saya biasanya nganter gitu kan. Jadi waktu itu sakti. Kalau surat itu keluarin pasti keluar dari penjara. Ya. Tapi itu bagian juga ya, merupakan kekuatan saya ya, bahwa masuk penjara keluar penjara itu berpengaruh pada saya, bahwa ayah kok begitu berani dan selalu dihadapkan pada tantangan pemerintah pada waktu itu, tentara itu. Sehingga saya begitu masuk ke SD sampai 3 tahun, ya 4 tahun, berarti kelas 5 dari kelas 5 saya di kampung dan suasana santri kampung itu masih. Jadi pesantrennya nggak ada, tapi suasana di kampung itu pengajian per rumah itu selalu ada. Jadi orang desa yang mampu mengajarkan orang sekitarnya mulang, semua orang itu. Saya ikut ngajinya kepada ayah saya. Jadi desa saya itu sangat santri. Karena itu di situ basisnya DITI. Ya, di sana ya kan. Santri-santri, sehingga semangat hidup berislam itu kental sekali. Ya, tapi juga waktu kanak-kanakan kita itu selalu ada gerombol, ada kelompok namanya kelompok bergaul, ya. Jadi kita bergaul itu selalu dolanannya perang. Karena pengaruh perang itu. Iya, karena pengaruh itu. Iya, pengaruh. Apa perangnya kita? Pakai bedil-bedilan, serang menyerang, kita sembunyi di sawah-sawah. Itu kecil sampai SD kelas 5. Begitu kelas 5 saya dipondokkan pindah boyong saya. Dari kampung saya di Brebes. Ya, dari Brebes. Di Linggapura, Tonjong, Brebes, pindah ke Tegal. Tegal itu pindah ke Pak D saya. Ya, itu pondok lagi, pondok pesantren Panggung besar juga. Oh, di sana juga. Ya. Ayah saya itu pesantren di situ, dan itu atas perintah Pak D. Ya. Lalu Pak D membuka pesantren tahun 1935, tahun 49 jadi dibakar. Lalu di Pak D saya titipkan. Mondoklah di pesantren Panggung Tegal. Di situ mulai saya
kitab-kitab saya Kitab-kitabnya beli lebih kencang lagi kencang berarti lagi ya Bang situ untuk ya. berada di situ. Dan saya lebih banyak belajar suluk. Karena Pak Desa itu ahli suluk. Ahli suluk ya. Bacaan saya selalu Dalail Khairat. Dalail Khairat itu kitab kecil, tipis, agak tebal ya. Itu dibaca setiap waktu supaya kita ketemu sama Rasulullah. Kalau sudah mimpi Rasulullah, rasanya kita sudah seperti masuk surga. Masuk surga itu. Dan menurut Pak D, pasti dijamin surga besok. Itu suluk. Jadi pengajian saya suluk ditambah itu kitab bang saya Tanqihul Qawaid ya. Kitab-kitab fikih, ya kan? Kalau jurumiyah sama ayah saya. Tapi kalau kitab-kitab itu ada lagi Usfuri, kitab dongeng-dongeng. Ya, itu kitab itu diajarkan. Tapi kan kitab itu saat saya mahasiswa, saya kritisi semua ini semua palsu. Mulai sekolah di situ ya, di Gerbang, saya sampai SD selesai tahun 58 di Tegal. Saya pindah ke Jogja. Nah, menarik juga. Di pesantren itu kehidupan kita sama teman selalu solider. Ya, solid. Satu kamar itu tetap bersahabat. Ya, biasanya ya kan? Malah justru orang-orang pesantren itu membangun mimpi bersama. Membangun mimpi bersama. Itu jadi ada ukhuwah gitu. Maksudnya solidaritas sekarang itu. Itu selalu ada teman-teman saya itu. Jadi itu saya gerombolan ngaji aja. Ngaji bareng kita apa masing-masing. Itu di masjid. Kalau pada Pak Ade di rumah. Di rumah saya pakai mikrofon. Ya, santrinya juga di situ semua. Nah, itu pengajian sampai selesai tahun 58. Nah, tahun 58 itu ingat tradisi saya sampai tahun SD Lampung SR ya. Itu NU. Ya, total ayah Pak Ade saya NU. NU-nya itu tidak hanya ayah saya itu NU Kabupaten Pekalongan Barat. Ayah saya ketua. Tokoh NU juga di Pekalongan ya. Dan NU ayah saya itu milih NU-nya adalah NU Wahid Hasyim Asy'ari. Bukan Wahid Hasyim karena Wahid Hasyim politik. Iya. Ayah saya diajarin yang namanya Hasyim Asy'ari itu Persatuan Islam. Ya kan? Dan saya disuruh itu baca itu siarannya, syair-syairnya dia. Ya kan? Bahkan disebarkan. Itu jadi waktu pemilu 55 saya menyebarkan itu syair-syairnya Hasyim Asy'ari. Ayah saya selalu membuat kita taat dengan Hasyim Syekhuna, tapi jangan Wahid Hasyim. Jangan Wahid Hasyim. Karena waktu itu lebih pragmatis. Dia menteri agama, ya kan, dan rebutan jabatan. Ya. Tapi menarik juga karena ayah saya itu satu gudekan, satu angkatan dengan Wahid Hasyim. Ayah saya nganggur di rumah, diangkat menjadi kepala, sekarang namanya kepala Kandepak dulu kan. Dulu namanya kepala Pengulu Kabupaten di Tegal. Iya. Jadi ayah saya jadi setiap minggunya di Tegal, nanti hari Sabtu ya atau Sabtu sore pulang ke Linggapura. Itu pengajian rutin sampai beliau almarhum. Ayah saya meninggal tahun 79. Ya, kira-kira itu. Jadi pengajian masjid itu tadi basisnya. Santri-santrinya juga santri kampung aja yang berdatang. Kemudian saya melanjutkan di pesantren di Tegal itu. Dan dari Tegal, Anda tahu barangkali Pak D saya, ya itu Ki Makhrus. Ki Makhrus itu Pak D saya. Ya, Pak D saya dari istri Pak D saya. Jadi saya panggil Ki Makhrus itu Pak D. Ya. Tapi Pak D-nya kata begini, istrinya Pak D itu adalah bersaudara dengan Ki Makhrus, kakak beradik. Kayak gitu. Jadi Ki Makhrus itu sering datang sana pagi-pagi, sing datang ke tempat kita panggung. Karena saudara. Dulu jadi kita itu dulu jaringannya awalnya itu adalah sampai ke Cirebon. Babakan itu bekas pesantren ayah saya juga. Situ juga ada ya? Iya di situ. Dulu pernah di pesantren Babakan. Di samping itu dia pernah di Majalengka. Entah saya tahunya berapa tahun saya nggak tahu. Tapi cerita gitu. Ya di Babakan itulah dia latihan silat dan sebagainya itu untuk
Cimande dan sebagainya. Iya. Itu ceritanya kayak gitu. Lalu saya juga waktu itu, sejak saya ketua cabang, ayah saya bilang gini, kamu besok mengganti saya akan buatkan kamu rumah. Ya, itu ayah saya. Itu kan rencana waktu masih belum jadi apa-apa. Bikinkan rumah ayah saya situ. Lalu apa yang terjadi? Begitu rumah sudah jadi, ayah meninggal. Tahun 79 ya. Begitu meninggal ya sudah. Ayah itu menyerahkan kepada saya sebagai ketua. Saya begitu yayasan pesantren hampir 30 tahun. Ya. Menjadi ketua yayasannya itu. Tapi menjadi pembina kira-kira 5 tahun ini jadi terakhir ini. Jadi dalam banyak hal saya serahkan sama ponakan saya. Nah, jadi begitu kita mondok di situ, saya banyak suluk. Suluk itu berpengaruh juga pada saya. Jimat ayah saya itu, saya ambil, saya minta kepada ayah untuk melakukan PKI tahun 65. No. Ada gunanya berarti ya, Bang? Iya. Kan saya buntet. Dia itu dari futsal. Saya tahu waktu dia yang gunakan jimat itu, saya lihat itu saktinya luar biasa ya saya. Jadi dengan mengipas saja gini, sebelum baca salawat, baca 3 hari, itu orang jatuh. Gitulah. Saya minta ayah PKI. Itu bagian dari kehidupan suluk, dari soal magic yang dipakai. Ya kan? Spiritual lah ya, Bang. Ya, spiritualnya masuk pada bendanya itu tadi kan. Terus itu saya minta untuk melawan PKI waktu itu di Jogja. Tahun 58 saya selesai masuk ke ke Jogja. Jadi ketika masuk ke Jogja itu langsung masuk HMI atau menarik gimana, Bang? Di Jogja, terus saya SMA dong. Oh, SMA dulu ya, berarti nggak langsung kuliah. Iya, sana SMP ya, saya Di Tegal SMP-nya doang. Iya, SMP ya. SMP ya. Rampung. Begitu rampung, saya pindah ke sini. Ayah saya pesan, besok kamu harus mondok di Krapyak. Krapyak, abang jebolan Krapyak juga, Bang. Krapyak dititipkan di Ali Maksum. Oh, iya, Bang. Di situ 2 tahun saya. Karena sambil sekolah Muhammadiyah. 2. Dulu di Ngupasan. Naik sepeda saya setiap hari. Tapi pengajinya di Kiai Maksum aja. Ngajinya hanya aja nguping. Kita karena di situ waktunya sudah berbeda. Lalu 2 tahun kemudian saya pindah karena di SMA Muhammadiyah itu yang lulus selalu kecil-kecil sedikit. Dia waktu standarnya SMA bantuan bukan SMA subsidi. Mas dulu ada kelas-kelas sekolah. Subsidi itu hanya bantuan itu hanya bantuan ala kadarnya, negara tidak begitu banyak campur. Tapi kalau subsidi penuh, gurunya negerinya banyak gitu macam-macam. Saya masuk PIRI. Jadi mulai Muhammadiyah 1 tahun, saya sekolah Muhammadiyah, saya nggak puas di Muhammadiyah. Nggak puasnya begini, agamanya nggak ada. Terlalu modern. Ya, Al-Fatihah itu dihafalkan baru Muhammadiyah itu baca Al-Fatihah. Ini waktu saya madrasah sekolah Arab, kira-kira gitu kan. Jadi hanya saya pindah aja situ di PIRI, pertama sekolah subsidi. Saya di situ mulai belajar Ahmadiyah. Jadi semasa kecil sampai mahasiswa itu, menjelang mahasiswa, saya sudah 3 agama, 3 Islam. Islam NU, Islam Muhammadiyah 1 tahun, Islam PIRI itu 1 tahun, 2 tahun. Jadi 3 itu berpengaruh pada saya. Tadi waktu saya di PIRI, guru saya yang PIRI itu ternyata anggota HMI, ternyata begitu saya aktivis HMI juga. Iya. Lalu teman saya yang PHIN masuk di sana mendirikan Muhammadiyah. Ya kan? Tapi saya pikir kalau begitu saya waktu masuk lulus dari PIRI itu saya masuk mana? Dulu kan sekolah itu masuk IAIN. IAIN. Itu selalu tulis pertanyaan dan isi dasar checkpoint semuanya bahasa Arab.
Iya, Ya. perintahnya bahasa Arab. Bahasa Arab. Kecuali sejarah, Ah, tarikh, ah, itu beda. Tapi semua yang namanya bahasa Arab, termasuk ini fikih, ya. itu Betul. Arab semuanya. Jadi meskipun saya SMA, tapi kan saya pernah belajar di pesantren. Ya. Begitu terus masuklah ayah saya menyiapkan saya, kamu besok ke Gontor setelah SMA ini. Saya siapin Gontor. Begitu lulus SMA, ayah saya punya masalah. Ayah saya itu harus ke pondok pesantren Gontor. Nah, lalu apa yang terjadi? SMA saya lulus itu untuk masuk pesantren kira-kira 5 bulan lagi. Syawal, kesana kan Syawal. Kalau sih nasional. Nasional ya kalau sih. Kebetulan kakak ipar saya ngajar di IAIN, Fakultas di Syariah Jalusuluddin. Kata dia, kamu daripada nganggur gitu lebih kuliah saja. Mulai diajak suruh kuliah. Sudah saya kuliah, masuk, diterima. Lalu begitu terima, kan macam-macam. Dulu kan kalau PMI pakai peci. Ya, kalau PMI ya pakai kan? peci. Pakai peci orangnya ya kayak jadi bayangannya seperti pesantren itu. Ya santri lah, santri itu. Enggak rewel, tenang. Saya tuh mulai pikir-pikir, ini kok ada HMI di sini? Ini teman saya kok HMI tapi dia NU juga dulu masuk ke sini. Begitu saya banding, saya masuk PMI atau gimana? Saya putuskan HMI aja. HMI aja. Karena mulai banyak, saya kepengen kenalan dengan orang banyak aliran. Kalau dulu itu HMI PMI itu kenceng nggak Bang? Awalnya nggak kenceng karena kita belum terkenal. Ya? PMI belum begitu kuat sekarang. Iya Mas, kalau PMI kan masih baru-baru. Ya, dan pemilihan senat itu selalu menang kita. Iya. Itu sekitar tahun berapa Bang? Itu sampai tahun 69 kita masih menang terus. Sampai 69. Kira-kira setelah saya jadi waktu PB HMI mungkin itu mulai surut. Ini sudah enggak kuat lagi ya. Ya berarti PMI baru berumur 9 tahun. Iya kira-kira. Jadi saya terus masuklah HMI. Menarik itu. Karena HMI situ yang ngajak masuk HMI itu adalah senior saya adalah guru Ahmadiyah. Ya kan yang nanti semuanya ada Pak Burhan. Itu masuk Bu Alef. Itu masuk. Jadi akhirnya saya masuk situ. Masuk situ itu saya tetap semangatnya masih seperti anak kecil aja. Saya waktu kecil yang suka bergaul, berhubungan, dan selalu dilalah tema HMI waktu itu. Kadernya, sehingga saya mungkin tertarik dan jadi. Itu HMI adalah pemersatu umat Islam. Ya. Ya kan? Dia tidak berondorbo sama kelompok. Itu sama aja pikir saya. Ya kan? Tidak, itu yang Muhammadiyah. Saya tertarik lagi. Yang ketiga, HMI itu milik semua umat Islam. Umat Islam bukan jadi, golongan tertentu. Bukan underdog. Udah begitu, pada saat saya seperti itu, saya tertarik. Lebih ke situ. Saya waktu itu ada satu, masuk di HMI ada inferior. Saya hanya diperintah-perintah aja. Ya, karena masih awal. Saya masukkan 63, 64 ya. 65, 64 ya, 64 dan 5 sudah mulai dari PKI. Ya sudah. Situ mulai saya merasa harus bergerak. Merasa tertantang itu. Tertantang karena PKI itu. Ya. Awalnya cuma di HMI, saya pendiam. Saya apalagi sama perempuan saya enggak begitu. Takut Bang sama cewek Bang. Bukan batasi. Batasi. Ini ada peristiwa khusus. Pada waktu saya dipilih ketua cabang, iya, Bang. Saya diadili dulu oleh Kohati cabang. Diadili apa? Saya diundang malam-malam ya, di Widonegaran, yang mau alun-alun itu jalan. Saya kaget, perempuan cuma Kohati dan komisaris. Saya ditanya satu masalah aja, Mas Komiti itu selama ini dalam pergaulan seperti angkuh. Seperti sombong ya, nggak mau kenalan sama cewek. Saya jawab simpel aja, maaf saya ini orang pesantren, saya nggak bisa seperti Anda semua dengan yang lain-lain, ngobrol sama naunya,
Saya dapat pas kalau cukup masalahnya selesai. Selesai ya. Selesai ya, saya kan kader, depan Iya, kader. iya. Jadi kalau pertemuan ya selesai. Nah, lalu suatu ketika diadili. Itu berarti kan semua itu sombong gini. Wah, saya jawab lagi. Kalau saya senyum pada semua wanita, saya kan hidung belang. Saya biasa aja, saya tidak ada perasaan apa-apa. Apalagi angkuh saya sama sekali nggak ada. Saya itu orang apa ya istilahnya tawaduk, jadi selalu merendah. Ya, tapi pada jenis laki perempuan memang saya nggak pernah bergaul. Iya. Saya bukan angkuh. Tapi istri kohati juga, Bang. Kohati. Kohati. Dan itu juga lucu. Istri saya ini, ya, istri saya ini yang menghubungkan antara keluarga, antara dia dengan apa namanya, ayah saya. Itu santri ayah saya itu nikah di Jember. Dia ngerti itu saya anaknya kiai besar waktu itu. Tapi dia sudah cerai, sudah 40 tahun bisa sama ayah saya. Dia hidup di Jember. Dia dengar, tahu bahwa saya di PPHMI. Nah, yang naik ketua PPHMI itu istri saya itu kan begini. Kenalnya begini. Ada kenal orang Bumiayu. Saya kenal ini, namanya Humiti. Oh, itu ketum PB itu. Enggak, waktu itu kan itu anaknya kiai saya. Oh, Ketika gitu aja, ya kan orang itu udah. Lalu entah bagaimana, ya ayah saya itu dia kan setiap hari raya sejak kecil lah saya mulai dewasa melayani santri, melayani tamu. Ayah saya itu kalau seminggu 10 hari tamunya banyak sekali. Kayak di desa lah. Jadi saya itu bagian bikin ini minuman. Lah orang itu datang di situ. Udah 40 tahun nggak pernah ketemu ayah. Terus di depan saya bilang ini, Pak Kiai, saya cocok Pak Kiai. Ini bagusnya saya kenalkan dengan saudara saya yang di sana. Wah, ya saya malu saya nggak dengerin saya lewat. Ayah saya diam aja katanya. Begitu kira-kira 3 bulan setelah Syawal, saya panggil ke rumah. Kamu kenal orang Jember siapa itu? Masih Kohati itu. Itu ada Kohati saya itu datang ke cabang Jember. Umumnya nggak hadir. Saya yang banyak mengurus dia. Nah dia kelihatannya justru saudaranya tadi. Hanya kenal waktu itu selesai. Saya cuma tanya itu. Kira-kira 11 bulan kemudian saya sudah PPHMI. Saya di telegram sama ayah. Anda pulang sekarang supaya ada yang penting gitu. Oh, langsung dinikahin itu, Pak. Iya. Itu dia menarik. Lalu datang. Ayah saya bilang, kamu pengen ayah, kamu nikah di mana? Terus saya bilang, ya saya itu kan sejak dulu pegang janji sama ayah. Saya akan nikah kalau saya sudah selesai. Ayah kenapa sekarang nyusul? Terus mungkin tertarik sama ajakannya itu. Harga mati kelihatannya. Saya sebenarnya sudah ditawari berkali-kali orang lain. Tapi saya tolak semua karena belum selesai. Di sini juga sama. Bendahara HMI yang sering menyumbang HMI namanya Ki Zubair Karangkajen. Itu anaknya kan kuliah di farmasi. Saya tawarnya sama saya. Ada Bu Al, guru agama Muhammadiyah. Saya jadi panggil ke rumahnya. Suruh nikah anaknya. Saya waktu itu Bang. Saya enggak lagi. Ya, yang setelah saya PPHMI tadi, di 70 saya masih ketua cabang, 71, 72, 73 saya PPHMI. Nah, disitulah tahun 73 itu menikah itu. Di perintah amanya. Sekarang daripada fitnah. Ya, menghindari fitnah. Ayo orang tuh. Kayak mungkin provokasi. Iya. Ya kan? Supaya sudah gatuk mungkin dia sama itu sehingga fitnah Pak. Padahal saya sudah
Saya sebenarnya sudah sebelum ini Nah, di cabang, saya sudah punya udah calon itu, Bang. calon sendiri di hati saya. Oke. Tapi cinta monyet, Ya. Kohati, ya, sekretaris umum, ya, periode saya. Satu ketika saya tertarik pada dia. Selama ini baik, orangnya alim. Terus satu ketika sepi dia. Sepi, saya sedih sama dia. Ya. Lalu itu waktu kita masih pengurus cabang. Lalu saya datang ke sana, iseng aja. Saya biasa cowok nakal mungkin. Boleh nggak saya mengutarakan sesuatu gitu biasa. Yang mungkin Anda nggak suka. Ya, boleh nggak saya nanya? Oh, boleh. Ya, ternyata itu ada anaknya disertasi pesantren. Kontor. Dan waktu itu boleh nggak ya? Boleh. Boleh saya menyampaikan bisa ya. Sebagainya kalau saya saya janji akan memilih Anda seumur hidup saya, katakan gitu kan. Jawabannya apa? Itu yang susah jawabannya. Ya saya mesti nggak bisa menerima, tapi juga nggak bisa menolak. Digantungkan berarti ini. Digantungkan. Terus saya tanya, mengapa begitu? Ya saya kan ada keluarga, gitu ya kata dia. Mungkin bapaknya mungkin kan mau milih yang sama dengan saya juga. Lalu akhirnya saya oke, pernyataan saya berdua. Jangan katakan pada siapapun juga. Saya kepingin Anda boleh bebas, saya bilang gitu. Tapi hati saya satu dengan Anda. Kalau Anda mau cerita dan ada orang tahu, hari itu juga kita sudah tidak lagi ketemu lagi. Ya, kita mau konvensi waktu itu ini gila ini. Konvensi di satu tempat camping di jalan Kota Gede. Begitu ada kohati, ada barang, ada apa ya yang kurang, ada yang tertinggal katanya. Sekretaris umumnya kohati dia. Ketuanya kohati Sri Rahayu, orang Tegal. Mas Meti, ini ada arsip kohati yang ketinggalan di waktu itu raker untuk konferensi. Karena 3 bulan kemudian kita ada konferensi. Saya berpendapat. Itu tolong diambilkan. Itu di rumahnya ini. Saya gemeter saya. Ini apa ujian? Saya sesuai percaya. Dia belum cerita lah. Saya katanya hari itu aja. Tapi saya baru pertama kali dan hidup saya boncengin cewek itu pertama kali ya Bang ya. Dulu ya itu tadi akhirnya saya siap angkuh. Itu tadi saya pikir saya ini bertentangan, saya nggak pernah gini, tapi karena kebutuhan. Mereka kuat sama konsinyering, ya kan? Dan dengan saya sebagai ketua umum bertanggung jawab, saya berangkat saya. Sampai pulang kembali, mulai ada tanda-tanda kebongkar bahwa dia sudah pernah bicara sama teman-teman. Sudah menyebar berarti ya Bang. Begitu tanya pada saya, gimana masih sudah selesai? Saya cecer ya dia, saya cecer. Kau dari mana? Kau tahu? Enggak apa-apa tuh bisa mengelak. Tapi bisa tahu. Udah tahu sejak itulah sampai perpisahan saya menjadi alumni, menjadi macam-macam. Tidak pernah ketemu. Sudah selesai. Itu tentang percintaan saya. Oke Bang, kembali ke